Pada pagi hari ini saya ingin kita dalam bulan ini kita belajar tentang terus naik. Nah, kalau saya mau tanya teman-teman di sini ada nggak yang suka tinggal kelas? Wah, pasti enggak kan? Pasti di bulan Juni, setiap kali kita sampai di bulan Juni kita ingin yang namanya naik kelas. Oleh karena itu kita berusaha supaya tiap tahun bulan Juni bukanlah momen kita bersedih, tapi momen kita bersuka cita karena kita naik kelas bersama dengan teman-teman kita yang lain. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Ulangan pasal ke-28 ayat 13, saya percaya ini adalah keinginan Tuhan untuk setiap dari kita. Terutama kita anak-anak muda, impactors mulai dari saat muda. Kita harus mulai mengalami ini. Dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita tentu senang sekali yang namanya tetap naik dan bukan turun. Tetapi di sini di ayat ini menjelaskan bahwa ada syarat dan kondisi yang harus kita lakukan untuk kita mengalami yang namanya terus naik. Pagi hari ini saya ingin memberikan beberapa prinsip yang sederhana, tapi saya percaya kalau kita lakukan prinsip-prinsip ini akan membuat kehidupan kita betul-betul mengalami promosi demi promosi. Impactors siap semua? Pagi hari ini siap? Oke. Yang pertama, prinsip pertama adalah pastikan arah kita benar. Pastikan arah kita benar. Nah, kita pikir sebentar. Kok ngomongin terus naik, kok harus memastikan arah kita benar ya? Teman-teman, tahukah bahwa yang namanya instrumen di dalam pesawat itu adalah instrumen yang menarik. Bisa ditampilkan gambarnya. Saya punya seorang mentor pada waktu saya lulus kuliah. Saya kemudian bekerja di sekolah dan kebetulan mentor saya adalah seorang pilot pesawat terbang. Karena dia seorang pesawat terbang, dia menceritakan sedikit mengenai karirnya di Angkatan Udara. Menarik sekali kalau kita lihat di gambar ini, ada begitu banyak panel. Ya teman-teman kalau di sini naik kendaraan atau naik motor, lihat dashboardnya, cuman ada pengukur kecepatan, ada beberapa hal. Kalau naik mobil mungkin lebih rumit, ada beberapa hal lagi indikator. Tapi tahukah kalau teman-teman naik pesawat, kita harus belajar dengan dashboard seperti ini. Ada begitu banyak hal yang kita harus mengerti. Ya, enggak cuma satu, tapi ada banyak hal yang kita harus mengerti. Nah, kenapa ada begitu banyak hal? Ternyata pada saat kita di udara, pilot itu dia harus betul-betul tahu kemana arahnya. Mungkin buat kita orang awam, gampang toh Kak, kan yang penting meninggalkan tanah itu berarti artinya terus naik. Nah, mentor saya pernah bercerita bahwa ternyata pada waktu seorang pilot itu menerbangkan pesawat, dan pada waktu pesawat itu dikelilingi oleh yang namanya awan, di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang awan, itu ternyata panca indera kita akan sangat kesulitan untuk menentukan mana yang atas, mana yang bawah. Jadi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena itu perlu beberapa indikator yang bisa memberitahu arah kita, kemiringan pesawat, arah naik atau arah turun. Karena ada beberapa kejadian dan umum di mana pilot bisa mengalami yang namanya disorientasi. Mereka berpikir mereka sedang menerbangkan pesawat ke atas, padahal mereka sedang menerbangkan pesawat ke bawah. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat fatal di dalam penerbangan. Pada saat kita kehilangan arah, kita nggak tahu lagi mana yang atas, mana yang bawah. Nah, di dalam perencanaan kehidupan kita, terutama anak-anak muda, youth impactors, kita harus tahu arah kita dengan benar. Karena seorang William Carey berkata begini, I'm not afraid of failure, but I am afraid of success on things that do not matter. Saya nggak takut
dengan yang namanya kegagalan. Tapi saya takut untuk sukses pada hal-hal yang sebetulnya tidak punya dampak apa-apa. Atau pada hal-hal yang tidak berarti dalam kehidupan. Satu kali ada seorang anak muda, dia dipanggil oleh tetangganya yang sangat kaya. Dia berkata, "Nak, saya punya lahan yang begitu besar, tanah yang begitu besar, silakan. Gambar ini adalah lahan saya," dia gambarkan. Ini gitu gede ya, kalau teman-teman bisa lihat, ini kira-kira berapa ini luasnya. Ini semua adalah lahan saya. Nah, pagi hari ini, pagi-pagi benar, dia bilang, "Saya akan berikan semua lahan ini kepada kamu, kalau kamu sanggup untuk menjalani seluas yang kamu bisa." Jadi terserah, kamu mau seperti apa? Kamu mau bikin bentuk seperti ini, atau kamu mau jalan, kamu mau bikin bentuk lingkaran, kamu mau bentuk segitiga juga boleh, yang penting syaratnya satu. Saya hanya akan memberikan tanah seluas dengan lahan yang kamu jalani, dengan syarat kamu harus kembali ke titik awal sebelum matahari terbenam. Oke, jelas ya aturannya? Boleh jalan kemana saja, mau bikin lingkaran, mau bikin segitiga, mau bikin persegi panjang, bujur sangkar, terserah lah ya, semua yang kamu bisa. Yang penting intinya itu adalah yang akan kamu terima. Jadi kemudian dia memberikan anak muda ini satu kantong plastik isinya kertas putih ya, kertas putih yang buat memberikan jejak untuk membuktikan bahwa dia sudah lewat di situ. Oke, anak muda itu semangat sekali pagi itu, dia mulai berjalan. Dia mulai berjalan, dia punya rencana dia akan sampai sini, kemudian dia belok ke sini dan akan kembali di siang hari. Tetapi begitu berjalan, dia mulai menyadari, loh kok ini masih jam 11 siang ya, aku sudah sampai sini ya. Kok sayang ya kalau nanti jam 3 saya baru dapat lahan sebesar ini. Bagaimana kalau saya memutuskan untuk jalan lebih jauh? Jadi dia akhirnya memutuskan untuk jalan melebihi garis ini. Dia jalan lebih jauh lagi. Dia jalan lebih jauh. Toh nanti saya masih punya waktu 6 jam untuk kembali. Ya dia begitu semangat, dia jalan begitu jauh dan kemudian semakin dia jauh jalan dia puas. Wah, saya bakal dapat warisan yang begitu luar biasa. Sampai melewati jam 12 siang, dia menyadari, saya sudah jalan terlalu jauh, saya harus kembali nih. Pada waktu dia kembali, dia mendapati bahwa perjalanan yang dia tempuh sudah terlalu jauh, dia mencoba untuk cari cara untuk membuat dia sampai ke tujuan sebelum matahari terbenam. Yang tadinya jalan, akhirnya dia mulai berjalan dengan cepat. Ya pokoknya harus jalan dengan cepat, dengan ritme yang lebih cepat dari sebelumnya. Sampai jam 3 sore dia menemukan dia sudah belok, sudah mulai mengarah ke tujuan kembali. Tapi kemudian dia menyadari kurang cuma 2 jam lagi ya, kalau di Indonesia 5:30 ya, mulai maghrib itu sudah mulai matahari terbenam. Dia mendapati, kok aku masih jauh banget. Kalau aku nggak sampai tujuan sebelum matahari terbenam, semua yang aku lakukan sia-sia. Apa yang dia lakukan? Dia mempercepat jalannya, bahkan dia sekarang mulai lari. Dia mulai lari dan mulai lari. Semakin matahari semakin terbenam, dia semakin panik. Dia semakin mempercepat langkahnya, gimana caranya saya bisa kembali lagi ke titik awal di sini. Dan betul 1 jam dia mulai tambah cepat, pace-nya tambah cepat dalam larinya. Akhirnya betul sebelum matahari terbenam, dia sampai ke tujuan, dia selesai. Tapi begitu dia sampai ke tujuan, dia begitu lelah, begitu capek, ya karena dia sampai ke tujuan persis sebelum matahari terbenam. Dan kemudian karena dia kelelahan, kemudian tanpa sadar dia ngalami namanya heart attack, sakit jantung dan kemudian jatuh dan tidak pernah bangun lagi alias meninggal. Pertanyaannya sekarang, siapa yang memiliki lahan tersebut? Ya masih pemilik yang lama. Kenapa? Karena anak muda ini mengejar
sesuatu yang menurut dia penting, menurut dia arahnya sudah benar. Tetapi ternyata kesuksesan yang dia dapatkan adalah kesuksesan yang tidak mempunyai arti banyak di dalam kehidupan. Firman Tuhan katakan, apakah artinya kita memperoleh semua hal di dalam dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita, kehilangan hidup kita. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin kita di Impactors belajar bersama-sama. Cara terbaik bahwa memastikan arah kita benar adalah dengan mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukanlah sesuatu yang klise. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi di sini katakan pada waktu kita ini menunjukkan mata kita kepada Yesus, kita ini sedang mengarahkan pada arah hidup yang benar. Nah, ada begitu banyak dari kita seringkali di dalam pembuatan keputusan kita tidak bisa menentukan apakah arah kita ini sudah benar atau tidak. Sama seperti pesawat tadi membutuhkan begitu banyak alat, instrumen untuk memberitahu bahwa apakah arah kita ini benar atau tidak. Begitu juga hidup kita harus memusatkan kehidupan kita kepada kebenaran Kristus. Nah, apa maksud saya dalam kebenaran Kristus? Ada begitu anak muda kalau saya tanya, kamu mau karir apa? Kamu mau pekerjaan apa? Biasanya rata-rata jawabannya adalah saya mau karir yang dapat pekerjaannya gampang. Tidak ada yang salah dengan itu. Ada juga yang berkata, saya mau dapat karir atau pekerjaan Kak yang menghasilkan uang yang banyak, menghasilkan duit yang banyak. Apakah salah dengan itu? Tidak salah. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah menjadi arah yang benar? Pada saat kita memusatkan diri, arah hidup kita pada hanya hal-hal yang material, kita seringkali membuat keputusan-keputusan yang salah. Padahal Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tadi game kita adalah kita ditutup matanya, kemudian kita disuruh ngambil kapas. Ya, pada waktu nggak bisa lihat, kita sama sekali nggak punya apa sih jadi pedoman kita. Nah, apa yang jadi pedoman kita dalam pengambilan keputusan? Apakah tadi mana karir yang dapat mendapatkan pekerjaan paling cepat, atau yang lagi digandrungi banyak orang, atau pekerjaan yang menghasilkan banyak uang? Tapi pernahkah teman-teman bertanya, apakah pilihan saya itu mendatangkan damai sejahtera, membawa saya di dalam kebenaran firman Tuhan? Karena itulah yang seharusnya menjadi ukuran kita. Bukan saja apa yang menghasilkan uang paling banyak, tetapi pertama, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana kita ceknya? Kita lihat dari talenta, apa yang kita suka, apa yang kita bisa, yang kita lakukan, itu menjadi indikator awal apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apakah prosesnya itu membawa kita di dalam kebenaran dan damai sejahtera yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teman-teman saya anjurkan dalam pengambilan keputusan apapun dalam sekolah, menentukan sekolah selanjutnya, karirnya mau apa, selalu tanya, Tuhan apa yang Engkau inginkan aku kerjakan di dalam kehidupan. Saya katakan bahwa kita perlu berjalan bersama-sama dengan Kristus. Nah, teman-teman berapa banyak di sini yang tahu fitness atau bodybuilding? Nah, kalau saya pertama kali masuk ke sebuah gym, biasanya kita excited karena begitu banyak alat yang katanya bisa membentuk badan kita dengan menjadi lebih kekar, lebih kuat. Ya, kecenderungan awal kita orang yang pemula adalah semua dicoba. Semua alat dicoba dan kemudian kita berusaha keras untuk melakukannya dalam saat itu juga. Oleh karena itu, saya belajar bahwa pada waktu kita fitness sangat penting untuk mempunyai seorang yang namanya instruktur atau coach atau mentor. Karena coach atau mentor itu akan memberitahu
apa yang jadi tujuan kita dan bagaimana cara mencapainya. Ternyata saya baru belajar beberapa hal, contohnya. Ternyata kita tidak bisa memforsir itu semua. Ya, alih-alih bukannya tambah kuat, tapi malah ototnya sakit semua. Dan harus ada jeda waktunya. Tidak boleh fitness lagi dalam waktu kurang dari 48 jam, contohnya untuk pemula. Dan ada repetisi yang harus dilakukan. Dan ada jumlah beban berat minimal dan maksimal yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar nambah, wah supaya kelihatan keren sama teman, langsung angkatnya yang 50 kilo gitu misalnya bench press. Tapi ternyata ada repetisi, ada jumlah minimal, dan ada pengulangan yang ternyata lebih penting untuk membangun kekuatan. Hal-hal seperti tersebut. Nah, yang saya mengerti adalah pada waktu kita punya instruktur atau coach, kita jadi mengerti cara berpikirnya. Kita jadi mengerti step-stepnya. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Pada waktu kita memutuskan untuk berjalan bersama dengan Yesus, mata tertuju pada Yesus. Artinya kita mengikuti arahannya. Kita jadi mengerti mana yang harus kita lewati dengan cepat, mana yang kita harus pelan-pelan jalani. Harus belok kemana, ke kiri atau ke kanan. Keputusan apa yang harus kita ambil, itu tergantung dari seberapa sering kita ini bergaul dengan Tuhan. Nah, banyak teman-teman yang berkata, Kak, aku rasanya nggak pernah dengar ya Tuhan berbicara. Percayalah teman-teman, pada saat kita memberikan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bergaul dengan kebenarannya, dengan pribadi Tuhan sendiri, kita akan jadi tahu apa yang menjadi pemikiran atau bagaimana Tuhan mengambil keputusan. Ya, saya berdoa supaya pada waktu kita membaca Alkitab itu bukan hanya sebagai rutinitas kita baca ayat, tetapi kita berusaha untuk mengenal pribadinya melalui firman Tuhan. Nah, kalau gitu yang kedua, kunci yang kedua adalah yang namanya setia berbicara mengenai konsistensi. Konsistensi. Kenapa konsistensi ini penting? Tadi ayat tadi katakan kita harus melakukannya dengan setia. Lukas 9 ayat 23 berkata begini, kepada mereka semua Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di sini ada tambahan satu phrase yang menarik adalah kata setiap hari. Tahukah teman-teman bahwa tidak semua hal kita bisa lakukan sekaligus. Tapi ada hal-hal yang kita harus lakukan secara repetisi atau pengulangan yang menghasilkan hasil yang lebih maksimal daripada melakukannya sesekali. Berapa banyak dari teman-teman yang setuju dengan statement saya ini? Banyaknya air yang kita minum kemarin, ya coba ingat-ingat kemarin ya, tidak akan bisa memuaskan kehausan kita hari ini. Banyaknya air yang kita minum kemarin tidak bisa memuaskan kehausan kita hari ini. Artinya apa? Artinya kita harus minum setiap hari secara konsisten. Bahkan bukan cuma momen tertentu, tapi setiap kali kita harus memastikan bahwa tubuh kita tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Nah, begitu juga dengan perjalanan kita dengan Tuhan. Dikatakan bahwa mengikut Tuhan itu bukan keputusan setiap hari Minggu atau bahkan setiap bulan. Tetapi mengikut Tuhan untuk berjalan mengikuti kehendaknya, itu adalah perjalanan yang kita lakukan setiap hari. Pada waktu kita berkata, Tuhan hari ini apa yang harus aku lakukan? Itu kita ulangi besok. Dan kita kemudian ulangi besok lagi. Lusa dan terus seperti itu. Satu hal yang kita lakukan dengan terus-menerus itu punya dampak yang luar biasa. Di Yohanes 7 ayat 37 dikatakan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Tuhan Yesus berseru berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tadi kita belajar bahwa banyaknya air yang kita minum kemarin tidak bisa memuaskan kehausan kita hari ini. Berarti kita memerlukan Tuhan bukan setiap hari Minggu,
Tetapi setiap hari kita harus datang kepada Tuhan. Satu hal kecil yang kita lakukan secara konsisten itu jauh lebih berguna daripada hal besar atau yang luar biasa kita lakukan sesekali. Ada berapa banyak teman-teman yang tahu istilah namanya SKS? Ya pasti umum ya, SKS adalah apa? Sistem kebut semalam. Wah, namanya mau ujian bulan Juni, selalu kita ngerti itu. Wah, sampai lembur-lembur, sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi berusaha untuk belajar. Dan akhirnya kita berusaha untuk menghafalkan semuanya di luar kepala. Dan apa yang terjadi? Pada waktu ujian, semuanya benar-benar di luar kepala. Oke? Alias nggak ingat apa-apa. Nah, saya belajar pada waktu saya mengubah kebiasaan saya dari SKS menjadi pembelajar tiap hari. Apa yang saya lakukan ternyata saya mulai menumpuk pengetahuan dan pengertian itu sedikit demi sedikit. Jadi sebelum ujian, 1 minggu sebelumnya atau bahkan beberapa minggu sebelumnya kita sudah nyicil sedikit-sedikit. Baca, tumpuk terus, tumpuk terus, tumpuk terus. Dan pada waktu kita akan menghadapi ujian, kita jadi lebih rileks. Pada waktu mau ujian, kita hanya mereview. Dan ternyata saya menemukan bahwa itu merupakan cara belajar yang lebih baik daripada untuk menunda semuanya dan melakukan semuanya 1 malam sebelumnya. Saya berdoa supaya ini jadi pewahyuan buat kita. Sama juga dalam kehidupan kita nggak bisa ikuti langkah Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk, satu keputusan besar dalam satu KKR, Tuhan menjamah kita, hati kita berkobar-kobar, selesai sampai situ. Tapi perlu memastikan bahwa setiap hari pada saat kita membuka firman Tuhan, pada waktu kita berdoa, masihkah kita punya kerinduan yang sama? Bahwa Tuhan, aku ingin mengenal Engkau, aku ingin mengenal Engkau. Saya anjurkan teman-teman untuk jangan terintimidasi ya, teman-teman Youth Impactors, oh Kak aku enggak membaca Alkitab. It's okay. Kalau hari ini engkau enggak baca Alkitab, pastikan besok baca Alkitab. Dan Anda berkata, tapi saya doanya cuman sebentar. Enggak masalah. Yang penting konsisten. Mungkin 1 ayat, mungkin beberapa ayat. Kita ambil waktu berdoa untuk Tuhan pimpin hari kita. 1 renungan aja. Tapi itu harus dilakukan secara konsisten. Saya belajar dari seorang pastor namanya Pastor Craig Groeschel. Dia berkata, di dalam kehidupannya dia merasakan bahwa dia mengalami peningkatan, terus naik dalam kehidupan yang luar biasa. Dan banyak orang mengakui bahwa Pastor Craig Groeschel, senior pastor dari Life Church, ada seorang yang berhasil ya, menjadi gereja yang terbesar, yang tercepat pertumbuhannya di Amerika Serikat. Menarik sekali dia berkata bahwa tiap tahun yang dia lakukan adalah sederhana. Setiap akhir tahun dia akan mengevaluasi tahun itu dan dia akan berkata, tahun depan ada 1 hal kebiasaan apa yang harus saya tambahkan. Jadi dia enggak berpikir ada langkah improvement berapa yang saya harus lakukan ya, ada 2, 3, 4, 5, enggak. Tapi dia cuma fokus 1 aja, contoh dia bilang, oke, tahun ini saya mau fokus tidak makan junk food sebanyak tahun lalu, cuma 1 aja. Fokusnya cuma itu aja. Tapi dia lakukan selama setahun penuh. Dan tahun berikutnya dia lakukan lagi. Dia tambahkan 1 lagi. Oke, mulai sekarang saya mau mulai bangun pagi, saya mau buka Alkitab dulu. 1 aja, 1 kebiasaan tapi dilakukan secara konsisten. Membawa perubahan dampak yang luar biasa. Ada sebuah prinsip yang kita mengerti bahwa life is about choices that we make, not about intentions. Kehidupan, teman-teman, itu tentang keputusan-keputusan yang kita buat, bukan niatan kita. Niatan tidak akan mengubah jalan hidup kita, tetapi apa yang kita lakukan hari ini, itu yang akan menentukan masa depan kita. Jadi oleh karena itu penting sekali, kalau kita ingin terus mengalami terus naik, kita harus melakukannya dengan setia. Berikutnya, yang terakhir adalah pahami tujuan kita ingin terus naik.
Matius 5 ayat 16 berkata begini, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman tahukah pada waktu kita ingin naik, kita ingin mengalami promosi itu sesuatu yang baik. Tetapi tahukah bahwa sebetulnya yang betul-betul rindu hidup kita terus naik adalah Tuhan sendiri. Karena Dia rindu supaya pada waktu kita naik, kita bisa membuat orang lain tuh bisa melihat perbuatan baik yang ada dalam kehidupan kita dan memuliakan Bapa di surga. Jadi kuncinya adalah untuk mengerti kenapa kita ini dibawa dan terus ingin naik. Tujuannya bukan untuk kita. It's not all about us. It's not about us, but it's all about God and other people. Sebagaimana pada waktu Yusuf di akhir cerita dalam kehidupannya, dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia berkata, kamu merekarkan hal yang buruk, yang mencelakakan, tapi Tuhan membuat semua itu untuk menjadi kebaikan, supaya aku bisa menyelamatkan keluarga kita dan menyelamatkan bangsa-bangsa. Saya percaya bahwa hati Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk memberkati kita, mempromosikan kita, hanya untuk kita. Tetapi kita mengerti bahwa Tuhan itu selalu ingin pakai hidup kita supaya kita itu boleh menjadi berkat untuk orang lain. Saya ingin tutup dengan ayat terakhir dalam Sakaria 8 ayat yang 23. Dikatakan seperti ini, beginilah firman Tuhan alam semesta. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Tuhan ingin dari kehidupan kita orang bisa istilahnya megang punca jubah kita. Tolong dong ceritain, kenapa kok kamu bisa berhasil dan terus naik? Kenapa hidupmu sepertinya dari satu promosi ke promosi yang lain? Karena Tuhan ingin menunjukkan dirinya melalui kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kita mendengar perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini, kita lakukan dengan setia. Kuncinya bukan hanya melakukan sesekali, tapi melakukan, mendengar arahan Tuhan dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini, kami sungguh diberkati, diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu dalam kehidupan kami bukan naik dan turun, bukan naik, turun-turun dan naik, turun-turun naik. Tapi Engkau, setiap dari kami, Engkau ingin supaya kami mengalami yang namanya terus naik. Pagi hari ini kami menyadari bahwa kami harus memastikan bahwa arah hidup kami sudah arah hidup yang benar. Pada saat kami berjalan bersama Engkau, memusatkan mata dan tujuan kami pada Engkau, kami bisa memastikan bahwa kami sedang mengarah pada arah yang benar. Dan pagi hari ini kami mau belajar Tuhan untuk belajar yang namanya konsistensi. Melakukan segala hal dengan setia. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya ingin membawa kami naik Tuhan, tapi Engkau ingin menunjukkan kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan kami berdoa biarlah setiap youth impactors yang mendengar, kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan kekuatan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau pulang, kami mau terima pesan ini Tuhan dengan berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, boleh memimpin langkah kita senantiasa, supaya kita boleh mengiringnya setiap hari, supaya kita boleh terus naik dan bukan turun, supaya kita mengalami janji Tuhan, promosi demi promosi di dalam kehidupan kita, agar orang-orang di dalam kehidupan kita bisa melihat Tuhan berkarya sungguh luar biasa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Youth Impactors. See you next week.